Ini adalah layar dari smartphone ini. Tapi, ini juga adalah layar dari smartphone ini. Jangan bingung. Yotapan 2 memang hadir membawa perbedaan berupa dua layar sekaligus dalam sebuah ponsel. Dan dua-duanya tergolong keren sih menurut saya. Kenapa keren? Karena layar utamanya yang berdimensi 5 inci menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD 1080p. Sementara di bagian punggungnya, Yotapan 2 menggunakan layar Electronic Ink berukuran 4,7 inci. Layar yang hanya mampu menampilkan warna hitam dan putih ini sama seperti kerinduan AA pada Gista. Maksudnya sih sama-sama tak pernah padam. Jadinya kita seakan memiliki banyak casing dengan berbagai gambar karena adanya layar belakang ini. Termasuk saat menggunakan kamera, layar belakang ini dapat menampilkan animasi yang membuatnya terlihat seperti kamera retro. Keren deh pokoknya. Ada beberapa aplikasi khusus yang dapat ditampilkan pada layar belakang milik Yotapan 2 ini. Dan sejak update ke OS Lollipop, saya perhatikan jumlah aplikasinya semakin banyak saja. Untuk aplikasi lain yang tidak khusus diperuntukkan bagi penggunaan layar ganda ini, kita dapat melakukan screen mirroring, sehingga tampil dengan mode grayscale. Harus saya garis bawahi bahwa layar belakang ini responsivitasnya tidak terlalu sensitif. Mungkin agar sentuhan dari telapak tangan kita tak mengganggu pemakaian ponsel ini saat kita sedang menggunakan layar utamanya. Jeroan dari smartphone ini terbilang gahar pada masanya. Prosesor Qualcomm Snapdragon 801, RAM 2GB, serta memori internal yang sudah 32GB. Sayangnya memang smartphone ini tak dibekali slot ekspansi penyimpanan maupun slot ekstra untuk SIM card kedua. Performance tak usah ditanyakan. Untuk gaming casual maupun racing yang bisa saya mainkan, tidak ada kendala sama sekali. Namun dalam pemakaian multitasking, apalagi yang melibatkan layar kedua, saya bisa notice kalau ada sedikit lag. Ini bisa saya maklumi, karena ada proses ekstra yang harus dihandle oleh sang prosesor, mengingat jumlah layarnya yang ganda. Pun demikian soal baterai. Rasa-rasanya daya tahan baterainya, yang hanya berkapasitas 2500 mAh ini, hanya cukup jika digunakan dari pagi hingga sore menjelang malam saja. Karena pada dasarnya, dua layar berarti ada dua buah juga komponen yang menyedot baterai. Namun jika memang ingin benar-benar hemat baterai, silakan gunakan layar hitam putihnya saja. Dijamin lebih panjang daya tahannya. Yotapan 2 tidak memiliki LED notifikasi. Mungkin karena kita bisa meletakkan ponsel ini di atas meja dengan layar Electronic Ink-nya menghadap ke atas, sehingga kita selalu terupdate apabila ada notifikasi. Kalau begini, kamu bisa sekalian menggantikan jam meja kamu dengan ponsel ini. Yotapan 2 memiliki kamera utama beresolusi 8MP dan kamera depan 2MP. Namun, kita bisa mengabaikan kamera depannya. Berkat layar gandanya, kita bisa selfie menggunakan kamera utama dan tetap melihat previewnya di layar hitam putih Yotapan 2. Performa kamera utamanya cukup baik di kondisi cukup cahaya, namun biasa saja saat intensitas cahaya mulai menurun. Yang saya perhatikan adalah proses autofocus yang terhitung cepat, namun terkesan buru-buru. Kenapa buru-buru? Karena saking ingin cepat dapat fokus, kadang hasilnya meleset. Kamera depannya sama sekali tak istimewa, baik karena kecilnya resolusi yang dimiliki maupun kualitas hasilnya yang standar banget. Tapi kan tadi sudah saya sebut, baiknya kita abaikan saja kehadiran kamera depan ini. Hasil fotonya dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Kelebihan dari Yotapan 2 menurut saya adalah
Pertama, Yotaphone 2 memiliki dua layar yang selain unik juga memiliki fungsionalitas yang berguna. Kedua layarnya berkualitas AMOLED dan Electronic Ink. Wow, spesifikasi ala flagship pada masanya dan masih mampu berjalan baik pada masa kini. Ukurannya sesuai selera saya dan menggunakan on-screen button. Cocok pokoknya. Tidak ditinggalkan oleh para developernya. Konon, OS Marshmallow sedang dalam tahap beta testing. Terakhir, harganya sudah turun jauh, sudah di bawah 2 juta rupiah di Banggood.com. Kekurangan dari Yotaphone 2 menurut saya adalah kedua kameranya standar banget, usable tapi ya tidak bisa dibanggakan hasilnya. Terasa ada sedikit lag pada kondisi tertentu akibat layar gandanya. Daya tahan baterainya kurang, tidak ada LED notifikasi, dan juga tidak dual SIM. Tentunya smartphone ini juga tidak resmi dijual di Indonesia ya. Dan juga sayangnya smartphone ini terkena ROM abal-abal. Syukurlah proses flashingnya cukup mudah, tapi wajib pakai Windows 32 bit. Masuk ke kesimpulan, sejatinya dua layar pada Yotaphone 2 hadir bukan untuk gaya-gayaan, melainkan memang ada fungsinya tersendiri. Anda yang senang membaca e-book pasti akan bahagia dengan fakta bahwa smartphone ini mempunyai layar Electronic Ink yang umum digunakan pada e-book reader. Layar kedua ini juga dapat digunakan membantu Anda menghemat penggunaan baterai. Dengan syarat Anda mengurangi pemakaian layar utamanya. Ada beberapa aplikasi dan games yang dikhususkan untuk layar ini kok. Layar kedua ini juga bisa membantu saat selfie. Kameranya sih memang tidak istimewa-istimewa amat. Anda yang memang lebih senang menggunakan layar berwarna pada ponsel, tidak saya sarankan menggunakan Yotaphone 2. Karena bisa jadi akan mubazir, malah membebani kinerja prosesor serta konsumsi baterainya saja. Mengingat harga Yotaphone 2 di Banggood.com sekarang yang hanya sekitar 1,7 jutaan rupiah saja, saya rasa value-nya saat ini melebihi harga yang harus kita bayarkan. Toh spesifikasinya juga masih cukup mumpuni kan? Demikian ulasan singkat dari saya, semoga memberi pencerahan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.